Demokrasi dewasa ini menjadi alat yang manjur untuk menjadi landasan pacu bagi sebuah negara untuk berjalan. Tetapi, apakah demokrasi sejalan dengan nilai-nilai keislaman? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang cukup krusial, Islam dan demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Kita sering dengar istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demos dan kratos, kita semua tahu akan hal itu. Munculnya pertama kali di Yunani kuno, lebih tepatnya di Athena. Ideologi ini juga memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Meskipun sering diasosiasikan dengan tradisi barat, nyatanya prinsip-prinsip demokratis telah diterapkan di berbagai budaya dan peradaban. Kolerasi demokrasi dengan zaman Nabi. Pada masa Nabi Muhammad, praktik pemerintahan di Madinah mencerminkan nilai demokratis melalui sistem Mitsok Madinah yang merupakan konstitusi pertama yang mengatur kehidupan sosial dan politik masyarakat. Dokumen ini tidak hanya mengatur hubungan antara Muslim dan non-Muslim, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, musyawarah atau syuro menjadi metode paling penting dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga aspek sosial politik secara inklusif. Pandangan para ulama. Pandangan para ulama mengenai kesesuaian antara Islam dan demokrasi sangat beragam. Sebagai ulama konservatif seperti Sayyid Qutb menolak konsep demokrasi modern karena dianggap bertentangan dengan kedaulatan Tuhan. Mereka berargumen bahwa kedaulatan sepenuhnya milik Allah, bukan manusia. Di sisi lain, banyak pemikir kontemporer seperti Muhammad Abid Al-Jabiri dan Abdul Karim Soros berpendapat bahwa Islam dapat beradaptasi dengan prinsip-prinsip demokratis. Mereka menekankan pentingnya reinterpretasi syariah untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat manusia. Ulama seperti Ali Shariti juga menekankan bahwa Islam memiliki potensi untuk mendukung keadilan sosial dan partisipasi politik sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil. Praktik demokrasi di negara Indonesia. Di Indonesia, penerapan demokrasi menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam sistem politik modern. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang menekankan hak asasi manusia dan partisipasi publik. Proses reformasi ini membawa perubahan signifikan dalam sistem politik Indonesia. Pemilu langsung menjadi simbol dari demokratisasi, di mana rakyat memiliki suara dalam menentukan pemimpin mereka. Tokoh-tokoh seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi contoh simbol perjuangan demokratis di Indonesia. Ia memperjuangkan kebebasan berpendapat dan melawan penindasan, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik politik. Dalam konteks ini, kita dapat melihat bagaimana organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berperan aktif dalam mendorong partisipasi politik masyarakat serta memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial. Kesimpulan: meskipun terdapat pertentangan tentang kesesuaian Islam dan demokrasi, sejarah menunjukkan bahwa kedua konsep ini memiliki ruang untuk saling mendukung. Dialog yang konstruktif diperlukan untuk menjembatani perbedaan pandangan ini. Sebagai penutup, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari kita suburkan hubungan antara Islam dan demokrasi serta bijak dalam berargumentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.